Ceritanya punya banyak intrik dan tokoh. Om mau membahas dari sisi kehidupan seorang manajer artis yang setia, sayang, bahkan cinta banget sama artis yang ia manajeri. Lah, hubungannya sama penerbangan alias flight yang delicious alias lezat apa dong Om? Mau tahu? Buat kalian yang penasaran, rilekskan pinggul kalian, duduk santai dan Om putar dulu intronya. Film diawali dengan berlatar waktu 10 tahun yang lalu. Dua orang remaja, Cheol-i dan Shin-young, terlihat sedang lempar-lemparan bola kasti. Ketika sedang seru-serunya, Cheol-i mendapat telepon. Tapi entah apa yang merasukinya, setelah mendapat telepon itu, Cheol-i buru-buru pergi meninggalkan Shin-young. 10 tahun berlalu sejak meninggalkan Shin-young, Cheol-i kini menjadi manajer artis cantik bernama Airi. Dalam sebuah proyek film saat kondisi sedang chill dan enjoy, semua staf dan kru dikagetkan oleh cocok tanam paksa di ruang make up terhadap Airi yang dilakukan pacar Airi sendiri, yaitu Gimin. Ternyata clip on di tubuh Airi terjatuh. Dan ketika pergenjotan itu terjadi, suaranya terdengar keras di speaker luar, seperti akan menyaingi Mamang tukang tahu bulat. Geger geden, semua kaget, terutama Cheol-i yang sebagai manajer harusnya bisa melindungi talentnya. Cheol-i kena damprat atasannya dan dia menyesali kenapa bisa kecolongan. Tapi nasi sudah menjadi bubur kacang hijau, Cheol-i pun dipecat. Selidik punya selidik, Gimin ini cuma suruhan dari seseorang yang gak suka dengan gemilangnya karir Airi. Aksi pergenjotan duniawi tadi direkam dan dijadikan senjata untuk menjatuhkan Airi. Dalam situasi karir Airi yang hancur lebuh dan Cheol-i yang dipecat dari rumah produksi, Cheol-i dan Airi tetap mendapatkan door prize 2 tiket perjalanan pesawat dari Pak Direktur. Entah apa maksud dari tiket pesawat dan penerbangan itu? Apakah akan benar-benar delicious? Sambil menenangkan talent artisnya yang manis dan lucu, Cheol-i mempersiapkan semuanya. Dan akhirnya terbang bersamaku. Salah, itu Kangen Band. Terbang bersama Airi maksudnya. Di pesawat yang mewah itu tentu bukan cuma ada Cheol-i dan Airi. Film ini memperkenalkan beberapa tokoh lainnya. Salah duanya ada duo ngawur Nan Sembrono, Sukonto dan Ledowo. Hehehe, baca namanya dipisah ya, jangan disambung. Hehehe. Oke, aksi ngawur dan sembrono duo ini akan Om bahas lagi nanti. Sekarang Om tunjukkan tokoh lainnya yang ada di pesawat ini. Shin-young. Iya, Shin-young, mantan yang ditinggalkan Cheol-i ini sekarang jadi pramugari. Wah, seru nih. Kita kembali ke pasangan manajer talent tapi mesra. Hari mulai malam, Airi yang sedang bobok cantik gak sadar kalau Cheol-i sudah bersiap melancarkan serangan adu jigong. Tapi Airi terbangun dan Cheol-i pun ketahuan. Cheol-i lalu salting dan beralasan ingin pergi ke toilet. Niat mau menenangkan diri, di toilet Cheol-i malah ditahan paksa oleh Shin-young. Setoilet berdua, bahaya ini. Shin-young berusaha membuat Cheol-i ingat siapa dia. Dasar Cheol-i, karena pikirannya sudah penuh dengan Airi, dia lupa pada Shin-young. Merasa kesal, Shin-young pun memilih pergi. Tapi aksi setoilet berdua itu ternyata diketahui oleh Airi. Airi berdiri di depan toilet. Dan ketika Cheol-i keluar dari toilet setelah Shin-young, untuk kedua kalinya Cheol-i menjadi malu sekali. Mereka berdua lalu kembali duduk di kursi. Cheol-i menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Sementara Shin-young nelangsa sendirian sambil nostalgia zaman pacaran dengan Cheol-i. Kita tengok sedikit dua Sukonto dan Ledowo. Ternyata tentang delicious-deliciousnya naik pesawat ini mereka tahu banget. Ketika mbak-mbak pramugari datang, mereka berusaha memotret serabi lempit mbak-mbaknya dari bawah. Dasar ngawur dan sembrono, mereka lupa mematikan flash dan mengatur HP mereka dalam kondisi silent. Mbak-mbak pramugari ini sadar, lalu marah-marah. Oh tidak, Sukonto lari, tetapi rezeki nomplok untuk Ledowo. Mbak-mbak pramugari ini ternyata bakul serabi lempit. Ia mengajak Ledowo ke toilet untuk menghangatkan badan. Dan terjadilah cocok tanam di udara. Cheol-i gak mau kalah. Dia mengeksplorasi kedeliciousan pesawat ini dengan menghampiri Shin-young dan lalu mengajaknya bercocok tanam. Nah, Om kaget nih. Di dalam pesawat ternyata ada tokoh penting lainnya, yaitu Tai Wong.
Dia ini nih yang menggenjot Airi saat syuting waktu itu. Dan dia mengancam Airi kalau nggak mau genjot-genjotan, dia bakal menyebarkan lagi video tanam paksa waktu itu. Mantan ternyata masih menyimpan dendam. Shin Yang berusaha menahan Choi supaya nggak kembali berduaan dengan Airi. Shin Yang memaksa Sukonto untuk bersekongkol dengan cara mengajak Choi bermain kartu sehingga melupakan keadaan Airi. Ketika bermain kartu, Choi merasa ada yang aneh. Ia lalu membongkar tas yang sepertinya ia kenali. Dan benar aja, Taiwong lah pemilik tas itu. Seketika Choi sadar, pasti Taiwong sedang beraksi di pesawat itu. Dan Airi pasti dalam bahaya. Ketika Choi dengan panik mencari-cari Airi, syukurlah Airi berhasil mengatasi tekanan rudal jet cool Taiwong. Penyesalan datang lagi. Choi meminta maaf pada Airi karena nggak menjaganya dengan baik. Airi memintanya untuk nggak menyalahkan diri karena Airi baik-baik aja. Deliciousnya pesawat ini ternyata bukan hanya soal para pramugari, pramugara, serta Sukonto dan Ledowo yang doyan kolaborasi keringat. Tetapi juga momen ketika Choi menyatakan perasaannya pada Airi. Cie, saedah. Singkat cerita, pesawat mereka akhirnya sampai dan mendarat di Cina, tepatnya daerah Tulungagung. Sementara Taiwong disikat oleh para kru pesawat karena dia membuat onar. Airi dan Choi mencari penginapan. Penginapannya sederhana, tetapi cukup manis untuk mereka berdua. Tetapi tetap saja, suasana lelah campur hangat manajer dan talent ini dihiasi senyum-senyum malu-malu badak karena mendengar tetangga sebelah genjot-genjotan semaunya. Ngomong-ngomong, Om seneng loh lihat Airi tertawa dan tersenyum lepas. Nih, coba kita freeze. Gimana? Manis ya kan? Setelah hidupnya hancur karena skandal jepit waktu itu, happy loh lihat Airi tersenyum lagi. Dah, Om jadi senyum-senyum juga nih. Choi dan Airi lalu istirahat malam. Mereka harus segera tidur dan mempersiapkan diri karena esoknya Airi mendapat kontrak film baru. Sebenarnya ini sesuatu yang menggembirakan. Dapat job lagi serta mendapat kepercayaan karir lagi untuk mereka berdua. Tapi jalannya nggak semudah itu. Ternyata Airi harus membintangi film panas yang bukan acara masak. Choi kaget dan marah-marah sambil berusaha menyelamatkan Airi. Bagaikan mendapat kekuatan super, Choi menghempaskan semua kru termasuk ngampleng Pak Sutradara dan menyelamatkan Airi. Syuting film itu di-cancel dan Airi, Choi kembali ke Korea. Pesawat yang sama mereka naiki kembali. Di pesawat, Choi sampai berkaca-kaca untuk membujuk Airi bicara. Mungkin perasaan Airi kacau karena film gagal. Karir nggak maju dan nyaris digenjot saat syuting. Tapi Choi pun melakukan tugasnya dengan baik. Ia menjaga Airi. Hanya saja mungkin banyaknya hal yang memusingkan membuat mereka berdua nggak bisa mengungkapkan satu sama lain. Sementara Ledowo bercocok tanam lagi dengan mbak-mbak pramugari, Taiwong pulang lagi ke Korea. Sesampainya di Korea, di jalan keluar bandara, Airi dan Choi berpisah jalan. Ketika masing-masing diam dan menyimpan sesak di dada, ponsel manajer Choi yang terbawa oleh Airi menyuarakan pesan. Ternyata ibu Choi. Ternyata selama ini banyak masalah yang dialami Choi, tapi dia tetap melakukan yang terbaik buat Airi. Airi tersadar, tersentuh, hati dan bibirnya yang beku tadi berubah. Opa, begitu panggilnya pada Choi yang hampir saja pergi meninggalkannya. Mata mereka bertemu. Cie. Dengan tatapan kesel-kesel manja, Airi dan Choi bertemu. Dan dengan kecupan manis dan pelukan yang tulus, mereka pun berdamai. Seneng kalau happy ending gini. Dan akhirnya film pun selesai. Gimana gengs filmnya? Ya, meski ada beberapa aksi ngawur cocok tanam di pesawat edan itu, Om Bigos merasa ketulusan Choi dan kelembutan hati Airi membekas banget. Mereka berdua sama-sama punya kesulitan dan masa-masa berat. Meskipun kembali dijebak di pesawat dengan rangkaian usaha pergenjotan duniawi dari orang-orang yang mengganggu dan mau menghancurkan,
mereka berdua tetap sabar menjalani dan saling menemani. Hingga akhirnya mereka bisa tersenyum lega bersama.